Hai, apa kuota teman-teman masih sehat dan wifi tetangga masih aman sentosa? Selamat datang di Kepo9. Kali ini saya akan membahas 7 api surgawi milik Xiaoyan. Sebelum membahas 7 api surgawi Xiaoyan, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu api surgawi. Api surgawi terbentuk melalui akumulasi lambat surgawi dunia dan cenderung memiliki bentuk uniknya sendiri. Misalnya, api teratai hijau berbentuk seperti teratai. Yang lebih jarang adalah bahwa beberapa api surgawi akan memiliki emosi dan kecerdasan. Nyala api yang memiliki kebijaksanaan dikenal sebagai roh api, yang mana kecerdasannya sebanding dengan binatang ajaib kelas tinggi yang bisa berubah bentuk menjadi bentuk manusia. Dikatakan bahwa 3 api surgawi teratas bisa menjadikan benua Douqi sebagai api penyucian. Oke, setelah mengetahuinya, mari kita bahas 7 api surgawi Xiaoyan. 1. Api teratai hijau peringkat 19 api. Ini dicuri oleh Xiaoyan di kerajaan manusia ular, yang mana Xiaoyan harus menyamar menjadi anggota pelayan dari kerajaan ular, yang mana ternyata ada juga Tuan Guhe dan Yunyun. Setelah menemukan dan menelan inti api teratai hijau, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memurnikannya. Yang mana itu membuat Xiaoyan pingsan. Setelah beberapa kali gagal, Yao Lao membantunya dengan api tulang dinginnya, yang mana itu berhasil membuat api teratai hijau tunduk dan dapat dimurnikan. Next. 2. Api hati jatuh peringkat 14 api ini didapatkan Xiaoyan di Akademi Jianan, yang mana pada saat itu api hati jatuh sudah memberontak beberapa kali, yang mana itu membuat segel yang dibuat oleh kepala sekolah Akademi Jianan menjadi lemah. Pada saat itu juga kelompok Han Feng sebagai Kaisar Pil dari Black Corner Region datang menyerang Akademi Jianan. Setelah bertarung beberapa waktu dan pasukan Han Feng kalah, segel telah rusak dan menyerang Xiaoyan, yang ternyata dalam api surgawi yang lebih kuat menelan api surgawi yang lebih lemah. Setelah Xiaoyan ditelan oleh api hati jatuh, ajaibnya Xiaoyan berhasil memurnikannya dalam 2 tahun dan menerobos ke Douqing puncak. Penjelasan ini lebih kuat dari api peringkat di bawah, sehingga memiliki tingkat penindasan tertentu atas api esensi lemah lainnya. Secara teknis tidak terlihat, Xiaoyan terutama menggunakan api ini untuk membunuh kelompok besar musuh yang lemah. Api ini juga memiliki kerusakan yang lebih kuat pada jiwa. Itu dapat memperbaiki Douqi pengguna. Efeknya jauh berkurang ketika pengguna menjadi Douzong atau lebih tinggi. Diperoleh dalam bab 614 novel. Next. 3. 3000 api pembakaran peringkat 9 api didapat Xiaoyan dari memenangkan kejuaraan alkemis tingkat top benua Douqi, yang mana hanya 10 pemenang teratas yang memiliki kesempatan untuk mencoba menjinakkannya. Api ini adalah api esensi 10 besar yang memiliki kecerdasan tinggi dengan bentuk roh naga void kuno, memiliki warna ungu tua. Setelah diserap oleh penggunanya, maka penggunanya akan memiliki pemulihan super, yang mana itu akan aktif ketika pengguna terluka. Pemulihan ini menggunakan kekuatan bintang. Setelah diserap Xiaoyan, api esensinya berubah dari warna hijau giok menjadi coklat kemerahan. Ini juga meningkatkan metode Qi-nya menjadi metode Qi tingkat bumi tingkat tinggi. 4. Api tulang dingin peringkat 11 api ini didapatkan dari Yao Lao sebagai hadiah dan juga ucapan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah membangkitkannya, dan membuat Yao Lao menerobos Ban Sheng tingkat tinggi, yang mana itu jauh melampaui masa kejayaan Yao Lao dulu. Api ini tercipta dari panas api yang ekstrim dan es yang dingin, membuatnya bisa membekukan sekaligus membakar musuh. Api ini berwarna putih jernih seperti salju dengan suhu yang sangat dingin di luar namun sangat panas di dalamnya. Dengan penggabungan api esensi ini, esensi api Xiaoyan berubah dari coklat kemerahan menjadi memiliki selingan putih. Ini juga menjadikan metode Qi Xiaoyan meningkat drastis dari kelas bumi tingkat tinggi menjadi kelas kuasa surgawi. Itu juga menyebabkan fenomena alam yang tidak normal, yang mana itu seperti pil tingkat 6 dan di atasnya yang dibuat yang bisa menyebabkan hal seperti itu. 5. Api hati laut peringkat 15 api ini didapat Xiaoyan dari main hall yang dijaga para Tianzun, yang mana di sana ada juga Old Mugu yang merupakan Tianzun ke-10. Xiaoyan yang seorang Dousheng bintang 2 dapat dengan mudah merebut paksa dari Old Mugu yang merupakan Douzun. Oke, bocoran dikit nih, jadi Hall of Soul itu punya 3 aula utama, yaitu aula surgawi, bumi dan manusia. Nah, Sky Mansion ini menargetkan aula manusia yang dijaga para Tianzun. Oke, cukup. Setelah mendapat api hati laut dan menyerapnya dengan mudah,
itu membuat metode Qi Xiaoyan menjadi metode Qi kelas Tian tingkat rendah, dan tidak banyak perubahan warna pada api esensi Xiaoyan. 6. Api teratai iblis pemurnian peringkat 3. Xiaoyan mendapat api ini dari segel spasial yang dibuat oleh Purifying Dimension, yang dimana di dalamnya ada api teratai iblis pemurnian yang disegel yang disebut alam api iblis. Segel ini akan melemah dan dapat dihancurkan ketika bulan purnama tiba dan itu hanya terjadi 1000 tahun sekali. Dalam menemukan api ini, hanya para klan kuno seperti klan Yao, klan Hun, klan Gu, dan hanya tingkat Doseng saja yang memiliki kualifikasi untuk memasuki segel spasial ini, dikarenakan hanya suhu panasnya saja dapat membakar Douqi, dan juga hanya sampai Dousheng bintang 4 saja sebagai batasan menurut kesepakatan klan kuno. Api ini sangat kuat, bahkan Xiaoyan tidak mampu memurnikannya sendiri, dan membaginya dengan Suner. Ini membuat Xiaoyan naik dari Dousheng bintang 2 menjadi Dousheng bintang 5. Api ini berwarna putih susu dengan merah muda. Ini juga membuat esensi api Xiaoyan berevolusi dan memiliki kebijaksanaannya sendiri sehingga berubah bentuk menjadi roh api yang baru, yang mana roh apinya adalah bayi dengan mata menyala merah muda. Dengan adanya bayi api ini, untuk membuat teratai api, Xiaoyan hanya perlu memikirkannya saja. Bayi api ini juga bisa memurnikan energi alam yang liar dan kotor menjadi Douqi yang lembut dan murni sehingga mudah diserap menjadi miliknya sendiri. Dengan adanya bayi ini juga Xiaoyan dapat menggabungkan dirinya sendiri dengan api surgawi yang mana itu disebut sebagai tubuh api pemusnahan. Ini juga membuat metode Qi Xiaoyan meningkat drastis dari tingkat rendah kelas Tian menjadi tingkat tinggi kelas Tian. 7. Api Kaisar peringkat pertama. Api ini terdapat di dalam patung Dewa Kuno Tusi yang mana itu ada di dalam rumah Dewa Kuno, yang mana untuk membukanya harus memakai kunci. Kunci ini digabungkan dari 8 pecahan giok kuno yang mana itu dipegang oleh 8 klan kuno. Klan Hun bahkan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengumpulkan ke-8 gramen giok ini, dimulai dari membuat Hall of Soul, yang mana itu ditujukan untuk mengambil jiwa praktisi yang mati dan mengekstraksi ki spiritualnya. Ki spiritual akhirnya berubah menjadi esensi jiwa, yang mana dengan menyerapnya dapat menaikkan pondasi jiwa ke tingkat berikutnya. Karena ini pula lah, kekuatan jiwa api pelahap ketiadaan memiliki kekuatan jiwa tingkat D. Nihility Devouring Flame juga adalah dalang menghilangnya klan kuno. Dia juga yang mengambil giok dari klan kuno lainnya. Setelah klan Hun dan klan kuno lainnya berperang, akhirnya klan Hun mendapat 8 fragmen giok kuno. Setelah membuka rumah Dewa Kuno, di dalamnya terdapat 23 api surgawi. Hanya saja 3 tempat api surgawi teratas yang kosong, tempat kedua dan 3 sudah memiliki tuan, hanya tempat ke-1 yang TDK bertuan, karena ternyata itu di dalam patung Dewa Kuno. Klan Hun tidak mengetahuinya, mereka hanya mengambil pil embryodi. Setelah Zukun Kaisar Naga Void mengambil patung itu, dia tertarik pada patung itu, yang tak disangka di dalamnya ada roh Kaisar Api yang memiliki 21 jenis warna rambut yang mana itu mewakili 21 jenis api surgawi. Akhirnya Xiaoyan yang merupakan kandidat terbaik akhirnya dibantu oleh Kaisar Api dan membuat menjadi Doudi dan dikenal sebagai Kaisar Api. Api ini adalah api peringkat pertama. Api ini berbeda dari api surgawi lainnya. Api ini memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, TDK arogan seperti api Purifying dan api Devouring, kekuatannya mendekati Doudi. Sekian dari saya mengenai 7 api surgawi milik Xiaoyan. Like jika suka dan komen jika pengen.